173 dari kelas Bisnis Internasional C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pasar modal, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa itu definisinya. Definisi pasar modal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan menurut IDX atau Indonesia Stock Exchange, pasar modal itu sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah ya, yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain, dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Jadi intinya, pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi atau investor. Nah, investor dan perusahaan go publik ini bertemu dalam sebuah pasar, yaitu pasar modal. Oke, setelah kita tahu definisinya, sekarang kita bahas tentang jenis pasar modal. Nah, di sini jenis pasar modal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pasar primer dan yang kedua adalah pasar sekunder. Nah, yang pertama, pasar primer adalah tempat pertama kali efek itu dijual kepada investor. Jadi, perusahaan itu menjual efeknya kepada investor dan investor itu membelinya secara langsung dari perusahaan. Sedangkan pasar sekunder itu transaksi jual beli efeknya dilakukan oleh para investor. Jadi yang menjual efek itu tadi investor dan yang membeli juga investor. Jadi selanjutnya kita bahas apa sih manfaat dari pasar modal. Nah, yang pertama manfaatnya adalah sebagai sumber pembiayaan perusahaan. Selanjutnya sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Nah, daripada ditimbun, masyarakat yang punya uang lebih sebaiknya diinvestasikan, karena kalau ditimbun nanti bisa tergerus oleh inflasi. Lalu selanjutnya adalah sebagai sarana masyarakat agar bisa memiliki perusahaan. Di sini maksudnya masyarakat itu punya hak untuk klaim keuntungan dan aset dari perusahaan itu. Lalu selanjutnya ada membudayakan transparansi dan profesionalisme. Oke, jadi di sini perusahaan yang sudah masuk dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama beberapa periode ini wajib melaporkan laporan keuangan. Nah, buat apa sih laporan ini tuh digunakan untuk pertimbangan investor untuk memutuskan mau berinvestasi atau enggak di perusahaan tersebut. Nah, setelah kita tahu manfaat-manfaat dari pasar modal, sekarang kita bahas tentang produk-produk dari pasar modal itu sendiri. Nah, apa aja sih? Yang pertama ada saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Oke. Terus ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah, bisa juga jangka panjang, yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Lalu selanjutnya ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya itu diinvestasikan di dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang terakhir produknya ada derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Nah, aset lain ini disebut sebagai underlying
aset. Oke, setelah tadi kita tahu tentang sedikit definisi dari produk pasar modal sendiri, sekarang kita akan bahas lebih kompleks, yaitu tentang keuntungan dan resiko atas pasar modal yang akan dipilih. Yang pertama kita bahas tentang saham. Nah, saham ini nggak hanya untung tapi juga ada resikonya. Jadi keuntungan dari saham itu sendiri kita dapat dividen. Nah, dividen itu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan kepemilikan saham. Terus dividen itu diberikan setelah RUPS atau rapat umum pemegang saham. Lalu keuntungan lain yang bisa kita dapatkan kalau kita berinvestasi dengan saham adalah capital gain, yaitu harga jual lebih tinggi daripada harga beli yang dulu kita beli. Selain keuntungan pasti ada kerugian. Nah, resiko dari saham ini adalah capital loss. Capital loss ini kebalikan dari capital gain tadi. Jadi capital loss ini harga jual itu lebih rendah daripada yang dulu kita beli. Lalu selain itu ada resiko likuidasi. Nah, perusahaan ini dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Jadi kita nggak dapat keuntungan. Selanjutnya ada pemilihan saham. Nah, pemilihan saham ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis fundamental atau melihat kinerja keuangan dari perusahaan itu, dan analisis teknikal, yaitu melihat pola pergerakan saham. Lalu saham juga punya jenis berdasarkan hak klaimnya. Yang pertama adalah saham biasa atau common stock, yaitu hak klaim terakhir saat perusahaan itu likuidasi. Terus hak suara proporsional dalam RUPS, lalu mendapatkan dividen dan hak memesan efek terlebih dahulu. Lalu ada saham preferred atau preferred stock. Di sini hak klaim itu diprioritaskan saat perusahaan likuidasi, lalu tidak memiliki hak suara dalam RUPS, dividen jumlah tetap setiap tahun, dan memiliki opsi konversi ke saham biasa. Sama seperti saham, obligasi juga punya keuntungan dan punya resiko. Nah, kita bahas keuntungan terlebih dahulu. Keuntungannya adalah kita bisa mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Pada umumnya, tingkat kupon, fee, atau nisbah ini berada di atas bunga Bank Indonesia atau BI rate. Nah, selanjutnya keuntungannya kita memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. Lalu kita juga memiliki resiko yang relatif lebih rendah daripada instrumen lain seperti saham. Oke, selanjutnya kita bahas tentang reksadana. Nah, jenis reksadana ada 4. Yang pertama adalah reksadana pasar uang atau money market funds. Nah, ini tuh investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Di sini investasi minimal 80% bentuknya itu obligasi. Yang ketiga ada reksadana saham atau equity funds. Nah, di sini investasi minimal 80% berbentuk saham. Lalu yang terakhir ada reksadana campuran atau discretionary funds. Nah, di sini campuran efek yang bersifat ekuitas, utang, dan instrumen pasar uang. Reksadana juga ada keuntungan dan resikonya. Yang pertama, keuntungan, yaitu kinerja portofolio itu dikelola dan dipantau oleh manajer investasi. Lalu yang kedua tentang efisiensi waktu. Jadi kalau kita termasuk orang yang sibuk bekerja atau yang lainnya, kita bisa berinvestasi secara aman di reksadana. Lalu yang ketiga, diversifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Oke, selanjutnya ada resiko. Nah, resiko dari reksadana ini sendiri adalah berkurangnya nilai NAB. Lalu ada likuiditas. Nah, likuiditas itu terjadi jika manajer investasi tidak bisa menyediakan uang tunai. Jadi sebagian besar pemegang unit itu melakukan penjualan kembali.
atau redemption. Terus yang terakhir adalah resiko one prestasi. Jadi produk-produk pasar modal yang udah dijelaskan tadi itu diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana penyelenggara atau fasilitator efeknya satu-satunya hanya IDX atau Indonesia Stock Exchange. Nah, IDX ini fungsinya adalah sebagai fasilitator perdagangan efek. Nah, selain sebagai fasilitator perdagangan efek, IDX ini sebagai penyedia sarana pendukung dan pengawas ketika kegiatan anggota bursa. Lalu dia juga berfungsi sebagai transparansi perusahaan tercatat. Dan yang terakhir, dia menciptakan instrumen baru di pasar modal. Jadi IDX ini nggak kerja sendiri. Jadi dia dibantu oleh ID Clear yang fungsinya itu menjamin agar semua proses transaksi dari pasar modal, dari investor beli, efeknya pindah tangan, dia dapat uang, ini yang mengawasi dan mengontrol semuanya adalah ID Clear. Dan selain ID Clear, IDX ini dibantu oleh KSEI yang fungsinya itu melakukan pencatatan transaksi di pasar modal dan melakukan penyimpanan dana investasi. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus. Di sini saya mengambil kasus perdagangan saham PT Ultra Jaya Milk. Kasus ini bermula dari adanya penelaahan Bapepam mengenai kemungkinan adanya upaya manipulasi transaksi dengan pola dominasi transaksi beli yang menimbulkan market impact change terhadap volume dan harga saham PT Ultra Jaya Milk yang cukup signifikan yang dilakukan oleh 6 anggota Bursa Efek pada periode perdagangan 18 April sampai dengan 28 Mei 2001. Nah, berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dari pihak-pihak terkait, dalam kasus dimaksud ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, transaksi saham PT Ultra Jaya Milk ini dilakukan oleh saudara Ivan Yuliavan Tausa mengalami pertemuan sebanyak 10 kali tapi tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan sehingga dalam hal ini tuh telah melanggar pasal 91 UU PM. Lalu, transaksi tutup sendiri atau crossing atas saham PT Ultra Jaya Milk yang dilakukan oleh PT Berkat Agape Capital melalui anggota bursa PT Makindo Securities tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan sehingga dalam ini telah melanggar pasal 91 UU PM. Selanjutnya, kegiatan saudara Ivan Yuliavan Tausa yang mengumpulkan dan mengelola dana dari para pihak, dalam hal ini yang bersangkutan mengistilahkannya sebagai switcher, tidak memiliki izin sebagai wakil manajer investasi dari Bapepam sehingga melanggar pasal 103 UU PM. Lalu selanjutnya PT Pratama Penaganarta mengetahui dan membantu kegiatan yang dilakukan oleh saudara Ivan Yuliavan Tausa sebagai manajer investasi yang tidak memiliki izin dari Bapepam. Lalu yang terakhir adalah transaksi sebanyak 10 kali yang dilakukan oleh saudara Ivan Yuliavan Tausa dan transaksi tutup sendiri sebanyak 1 kali yang dilakukan oleh PT Berkat Agape Capital tidak signifikan dibandingkan dengan frekuensi transaksi yang dilakukan oleh keduanya. Di samping itu juga belum adanya realisasi keuntungan yang diperoleh kedua nasabah tersebut. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, Bapepam itu menetapkan bahwa sesuai pasal 102 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, saudara Ivan Yuliavan Tausa, PT Pratama Penaganarta, PT Berkat Agape Capital, dan PT Makindo Securities dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Nah, for your information, Bapepam itu tugas-tugasnya sudah dialihkan pada OJK terhitung sejak 31 Desember 2012.
Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan, semua transaksi pasar modal ini benar-benar diawasi oleh OJK dan bisa dijamin keamanannya. Jika melanggar seperti contoh kasus PT Ultra Jaya Milk dan pihak-pihak yang membantunya, bisa dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Oke, sekian informasi dari saya tentang pasar modal. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah menonton. Sampai jumpa kembali. Satu lagi, jangan takut buat mulai investasi.